Palestina, sebuah wilayah yang terletak di Timur Tengah, dengan sejarah dan budaya yang kaya. Wilayah ini memiliki arti penting dalam sejarah dunia, terutama dari sudut pandang agama. Kota suci Yerusalem yang terletak di Palestina merupakan situs penting bagi tiga agama besar di dunia: Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena inilah, Palestina telah menjadi pusat perhatian dan sengketa selama berabad-abad. Negara Palestina telah mengalami sejarah yang penuh dengan konflik, penindasan, perpindahan paksa, dan peperangan yang telah mempengaruhi kehidupan mereka secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Palestina terus berjuang untuk mencapai kedamaian dan kemerdekaan, serta harapan bahwa suatu hari nanti konflik ini akan terselesaikan, sehingga rakyat Palestina dapat hidup dalam perdamaian di tanah mereka sendiri. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kondisi yang sedang terjadi saat ini di Palestina? Apa yang terlintas di pikiran kamu jika mendengar kata Palestina? Kasihan kepada penduduknya, apalagi yang korban-korbannya ya. Itu benar-benar kasihan banget. Gue sampai kadang-kadang sedih, kadang sampai nangis ngeliat video-videonya. Karena benar-benar jujur kasihan banget. Lebih ke tanah suci yang dipaksa dirampas oleh Zionis. Negara yang sudah lama berkonflik dan berperang sih. Ketika mendengar kata Palestina, saya teringat akan peperangan, konflik, korban, dan semangka. Yang terlintas di pikiran aku tuh mungkin Islam kali ya, karena kan rata-rata masyarakatnya Muslim, jadi yang terlintas di pikiran aku tuh Muslim. Aku kalau dengar kata Palestina itu sedih, peperangan, dan menyakitkan. Peperangan. Bagaimana tanggapan kamu ketika melihat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di Palestina, terutama anak-anak dan juga wanita? Itu apalagi kalau ngeliat video yang kayak gitu ya, benar-benar bikin hati juga tergerak gitu. Buat kayak kita tuh bisa buat ngebantu mereka lah, kayak menyumbang sekian dari sedikit dari harta kita buat mereka yang lebih membutuhkan di sana. Jujur sih saya miris banget ya, kasihan dan gak etis aja gitu sampai anak-anak dijadiin korban perang dan wanita. Tentunya miris sih, apalagi anak-anak sama perempuan kan dalam hukum negara yang berperang kan nggak boleh diserang. Jadi sedih aja sih ngelihatnya. Ketika melihat yang seperti itu, tentunya saya sedih, apalagi di platform berita saya melihat bahwa perempuan sekarang terpaksa untuk meminum pil penunda menstruasi karena minimnya air dan pembalut. Tentu saja sedih ya, apalagi ngelihat video-video di sosial media gitu. Aku sempat nangis juga beberapa kali ngelihat anak-anak yang mungkin menjadi korban dari genosida antara Palestina dan juga Israel. Lebih sedih sih ya, karena aku sendiri tuh perempuan, jadi kayak dapat aja feel-nya langsung. Perasaan setiap, misalnya kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin semuanya itu merasakan kesedihan yang sama ya, apalagi korban yang berjatuhan itu wanita dan anak-anak. Seperti kayak tidak ada peri kemanusiaan di sana. Apakah kamu setuju untuk memboikot produk yang pro terhadap Israel sebagai dukungan kepada Palestina atas dasar rasa kemanusiaan? Jelas banget, sangat setuju untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel dan juga yang memberi bantuan kepada Israel. Setuju banget sih kalau menurut saya, sebagai bentuk dari support kita kepada Palestina juga, sebagai bentuk peduli kita juga, sebagai bentuk keberpihakan kita juga. Tentu aku setuju banget sih, karena dalam memboikot produk Israel kita dapat mendukung Palestina dengan cara itu, agar Israel tuh tidak mendapat keuntungan untuk membeli senjata perang yang digunakan untuk menyerang Israel gitu sih. Tentu saja saya pro terhadap produk-produk yang pro terhadap Israel untuk diboikot, karena dengan cara seperti itu kita juga meminimalisir pemasukan untuk Israel dalam penyerangan ke Palestina.
Sangat setuju sih, karena sekecil apapun yang kita lakukan, kalau memang berdampak, yang kita bisa bantu hanya itu, yaitu aku sangat setuju dengan boykot. Setuju. Karena kalau misalkan kita memakai produknya Israel itu sama aja kita itu mendukung Israel. Sangat setuju, karena dengan kita memboikot produk-produk Israel, kita bisa membantu masyarakat Palestina juga di sana agar segera merdeka. Apa harapan dan doa yang ingin kamu sampaikan untuk Palestina? Jelas harapan dan doa saya supaya perang ini cepat diselesaikan, cepat damai, dan Palestina mendapatkan wilayahnya mereka lagi, dan Israel ya udahlah nggak usah diitin lagi deh. Semoga cepat berakhir sih konfliknya, cepat damai lagi. Palestina juga semoga cepat mendapatkan kebebasannya kembali, kebebasan dari aman lah, rasa aman dan rasa bahagianya. Harapan aku untuk Palestina, semoga Palestina bisa cepat-cepat berdamai, bisa hidup normal selayaknya negara lain. Harapan dan doa saya untuk Palestina semoga lekas kembali seperti semula dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Harapan aku semoga Palestina segera mendapatkan keadilan ya, semoga peperangan ini juga segera selesai, semoga semuanya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Palestina itu konfliknya bisa sampai selesai, dan doa yang terbaik aja untuk Palestina. Harapan saya mungkin sama dengan semua orang, kita pengen masyarakat dan warga di sana itu di Palestina bisa segera merdeka dari Israel. Apa yang terjadi sekarang ini antara Palestina dengan Israel bukanlah sebuah perang antar agama, melainkan sebuah penjajahan yang jelas nyata terjadi. Saat ini, yang bisa kita lakukan sebagai sesama manusia dan bahkan sesama umat muslim adalah saling mendoakan, mengulurkan bantuan untuk mereka yang ada di Palestina. Harapan untuk mencapai kedamaian bahwa suatu hari nanti konflik ini akan terselesaikan, sehingga rakyat Palestina dapat hidup makmur di tanah mereka sendiri.